Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Pada kesempatan hari ini bersyukur sekali saya bisa bertemu lagi bersama Anda di channel GSWV. Yang ingin saya bahas adalah di era krisis ini kita ada dua kemungkinan. Dan ini pasti ada di lingkungan kita, di kehidupan kita. Yang pertama adalah dangers, yang kedua adalah opportunity. Apa itu? Bagaimana kita mensikapinya? Simak sampai akhir. Welcome back to my channel GSWV. Yang belum subscribe silahkan Anda tekan tombol merah dan loncengnya jangan lupa, serta share di media sosial Anda. Semoga tayangan sederhana dari saya ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah, seperti yang saya katakan di awal, di Indonesia kita ingat tahun 2000 atau bahkan 2000-an lah, itu muncul pengusaha-pengusaha baru, muncul ilmuwan-ilmuwan, muncul marketing-marketing yang luar biasa, atau dikatakan kebangkitan marketing Indonesia adalah 2000 ke atas. Ini terjadi karena adanya krisis moneter yang luar biasa di 1998. Ini pasti yang sudah berusia 30, 35, 40, bahkan 50 ke atas pasti sudah menyaksikan masa-masa ini, sudah melihat secara wijang kegegeran di Indonesia. Lah, sekarang 2020, 2021 ini kita mengalami krisis global, bahkan sedunia merasakan hal yang sama dengan adanya yang namanya COVID-19. Ini bukan hanya krisis lagi, semua merasakan, dari lini apapun merasakan. Luar biasa. Nah, saya katakan di awal, ini ilmu dari Mbah Hermawan Kartajaya, pakar marketing dunia yang beliau tinggal di Indonesia. Beliau mengatakan ada dua, dangers dan opportunity. Dangers ini maksudnya adalah kita berbicara kelemahan, kesulitan. Luar biasa ini. Semua orang mengeluh, semua orang bingung dengan apa yang harus diambil, apa yang harus disikapi. Karena memang krisis ini sangat terasa bagi kita semuanya. Subhanallah. Lalu yang kedua, di balik itu ada yang namanya opportunity. Opportunity adalah sebuah peluang. Bagaimana kita bisa mengambil peluang di sela-sela pandemi, di sela-sela yang dikatakan krisis saat ini. Dan saya yakin dunia ini berputar, saudaraku. Kalau dulu 1998 itu kita mengalami krisis, kemudian ada kebangkitan, banyak sekali pengusaha-pengusaha baru, bisnismen baru. Maka saya yakin 2020-2021 ini juga akan terjadi hal yang sama. Bisa jadi kita lihat misalnya, kalau kita misalnya jualan beras, kita jualan ini, mungkin kita akan merasakan, wah ini kok ada kesulitan luar biasa, toko kelontong dan seterusnya. Dan usaha apapun harus melakukan pengurangan karyawan dan seterusnya. Tetapi bisnis handphone, oh ini melejit. Kenapa? Karena anak-anak yang BDR atau belajar dari rumah, mereka harus stay home, dia nggak boleh keluar rumah, mereka harus ada handphone. Mereka yang tidak memiliki handphone, dia harus beli handphone. Lah ini seperti itu. Maka ada yang menurun, ada yang naik. Ini terjadi di 2020 dan 2021 ini. Saya ulangi, kita kembali ke laptop. Satu, yaitu ancaman. Yang kedua adalah opportunity atau peluang. Sebagaimana besar Anda mengambil, merenungi ini lalu mengambil sebuah keputusan. Kalau kita memang cerdas, kita bukan hanya fokus kepada dangersnya, bukan kepada satu kelemahan, kesulitan, tetapi kepada opportunity-nya, peluangnya semacam apa. Ini bahasa kecerdasan, saudaraku. Kenapa? Kalau kita sudah di alam krisis, kalau 98 kita masih bebas keluar kemana-mana, beda dengan tahun 2020-2021 ini. Bahkan sekarang awal 2021 terjadi PSBB lagi. Wah, dalam artian kita sulit lagi keluar rumah, ada pembatasan-pembatasan, harus pakai masker, ibaratnya meeting besar tidak boleh. Maka harus ada alternatif. Seperti yang saya katakan di awal,
Bisa jadi usaha lain menurun, tetapi digital advertising pasti akan up di sini. Disitulah VTube hadir. Mereka mengambil peluang, kebanyakan ya, tidak semua. Karena orang yang ada di VTube saja juga ada kemungkinan dia akan mundur tanpa berita. Ini hal yang biasa, saudaraku. Dan nanti setelah ini saya akan mengupload lagi satu perenungan besar saya beberapa hari ini atau beberapa minggu ini bersama leader-leader, bahwasanya bagaimana caranya bangkit dari kegagalan-kegagalan, bagaimana caranya bangkit dari goal yang tidak tersempurna, tidak terselesaikan, akan saya bahas nanti setelah uploadan saya ini. Sekarang kita kembali merenung dangers dan opportunity, sebuah kesulitan dan sebuah kemudahan. Kalau di Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ingatlah, pada saat yang sama ada kesulitan di situ, itu ada kemudahan. Kita tinggal tarik nafas, saudaraku, tarik nafas. Nah, pada saat kamu mengalami sebuah kesulitan, maka tarik nafasmu, kemudian kalian ambil sebuah peluang di situ. Kamu akan menemukan ketenangan, akan menemukan suatu peluang yang besar. Maka dikatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Banyak yang mengatakan setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sebenarnya tidak, saudaraku. Di situ dikatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Pada saat yang sama, detik yang sama, kita mengalami drop, kita mengalami kegagalan, maka di situ juga ada keberhasilan. Cuma kita tidak tahu ilmunya, bagaimana caranya bangkit. Banyak sekali orang yang sharing kepada saya, dia diputuskan ceweknya, dia bercerai dan seterusnya. Pada saat yang sama, karena saya dulu pernah mengenal dia ahli musik, saya pegangi gitar, ayo kamu bergitar. Ternyata bisa, dia bisa tersenyum, dia bisa nyanyi. Loh, saya kok lupa masalah saya Gus lah di sini. Berarti detik yang sama kesedihan kamu, kemudian peluang yang ada, kebahagiaan yang ada, itu sedetak jantung, sedetik yang sama itu ada dalam dirimu. Maka manajemen ini mari kita kuak di VTube ini. Luar biasa. Jadi kalau kita hanya fokus kepada aduh ini sulit sekali, ini zaman ya Allah, banyak yang mati, banyak yang ini dan seterusnya, maka bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa bekerja dari rumah, tetap sama-sama menghasilkan sesuatu. Lah VTube ini alternatif. Dan bukan hanya VTube, saudaraku, banyak sekali usaha-usaha online. Monggo, bakat kamu di mana? Saya berbicara VTube di sini bukan berarti semua harus VTube, tidak. Orang yang masuk ke dalam VTube berarti ditakdirkan Allah dia masuk menjalani VTube ini. Dan orang yang tidak ditakdirkan masuk ke VTube, maka dia juga tidak akan main VTube. Keep kalem saja. Saya juga merencanakan, kenapa ada hater, ada VTuber, ada hater, ada lover. Nanti di postingan saya selanjutnya insya Allah akan saya bahas secara tuntas di GSWV ini. Maka yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe di sini. Kesimpulan apa yang saya omongkan ini, saudaraku, jadi di era, di tahun ini kita ada kesulitan, pasti itu ada kesulitan. Tetapi di balik itu ada opportunity, peluang. Sebagaimana cerdas Anda memahami ini, maka putuskan yang terbaik. Putuskan yang terbaik, cari peluang-peluangnya. Pasti kalau kita jeli mencermati situasi ini, kita bisa bangkit. Kalau Anda ditakdirkan sebagai VTuber, lekas pelajari marketing plan-nya, belajar kepada orang yang tepat. Dan saya tunggu Anda semua di puncak sukses. Oke, terima kasih. Salam ekstrim.